Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku mau melanjutkan pembacaan zodiak ya. Untuk zodiak kemarin terakhir Taurus, jadi sekarang Gemini ya. Perjalanan Gemini di 2025. Ada apa dengan energi generalnya, karir, keuangan, percintaan, apakah manifestasimu terwujud, dan pesan semesta. Oke, perlu aku sampaikan karena ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semua Gemini. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita coba tarik energi generalnya dulu. Energi general Gemini di sepanjang 2025. Illumination. Aku tarik dulu semua kartunya ya. Abundance, movement, flow, dan death. Aku kalau melihat di sini dari energimu Illumination Gemini di tahun depan, kalian akan mendapatkan banyak pencerahan gitu ya. Jadi mungkin yang sebelumnya merasa lagi stuck ya, nanti bakal mendapatkan pencerahan, entah itu dari guru spiritualmu, bertemu orang bijak ya yang kemudian memberi pencerahan, atau kamu menemukan sebuah konten ya yang disitu relate dengan situasimu, jadi pikiranmu langsung terbuka ya, dan kamu kayak langsung oh jadi aku tahu nih aku udah tahu nih apa yang mesti aku lakukan gitu. Atau akan banyak banget wawasan-wawasan baru, pengetahuan ya, dan juga ada informasi-informasi yang kalian terima ya, dimana itu memang informasi yang kalian butuhkan gitu. Mungkin juga sempat pada pilihan yang salah ya, tapi kemudian ada pencerahan ya, sehingga kamu bisa kembali kepada pilihan yang benar gitu. Ya bisa semacam ada hilaf, tapi kemudian berusaha untuk balik ke jalan yang benar. Oke, kemudian di sini aku dapat energi kamu abundance ya, kemakmuran, kelimpahan. Jadi untuk rezeki, keuangan banyak sekali yang kamu dapatkan, kamu terima ya, kelimpahan, kemakmuran. Jadi untuk keuangan don't worry. Next, movement Gemini di tahun depan ya, kamu akan sering traveling, bepergian, bisa memang urusan kerjaan, bisnis. Kemudian juga terlihat bahwa beberapa Gemini mengembangkan bisnisnya, bidang baru, varian baru, tempat baru ya, mungkin juga ekspansi. Kemudian perjalanan-perjalanan bisa jadi karena kamu harus sering pulang ke kampung halaman, mengunjungi orang tua ya, bisa juga karena berlibur. Nah, kemudian beberapa Gemini ada juga yang pindah rumah, atau selain pindah rumah, pindah kerja gitu ya, pindah pekerjaan, atau hanya pindah kantor aja, atau pindah posisi or jabatan ya. Next, di sini ada energi kamu flow ya, dimana segala sesuatunya kamu udah yang surrender, nyerah, bukan nyerah ya, pasrah, ngalir ya, ngalir. Kamu sudah nggak mau terlalu ambisi yang bikin kamu capek, terobsesi pada suatu hal yang benar-benar menguras
energi dan tenaga kamu. Kamu juga nggak ingin terlibat dengan drama-drama yang nggak perlu gitu ya. Jadi kayak ya udah ngalir, tenang aja. Nah di sini ada kartu death ya, bahkan kamu sudah nanti ya kamu berani meng-cut off ya, apapun itu, mau itu tentang situasi, tentang orang lain ya, yang dimana kamu rasa ya istilahnya sih nggak worth it buat kamu, atau memang nggak bisa bekerja sama dengan baik gitu ya, atau mungkin nggak menghasilkan, atau bahkan kalau dalam suatu hubungan itu kamu ngerasa stuck, nggak ada perkembangan ya, dan kamu ya udahlah selesaikan aja ya, dan lebih baik mencari orang baru, atau kalau misalkan partner kerja, mencari partner kerja baru, atau kalau misalkan project yang atau pekerjaan job gitu ya, yang dimana menurut kamu ini nggak worth it nih, dilanjutin pun nggak ada profit, ya udah kamu close aja dan berusaha untuk mencari sesuatu hal yang baru. Dan mungkin juga akan meng-cut off siklus circle pertemanan gitu ya, atau ketika kamu join di community ternyata kok nggak berkembang, buat aku nih nggak ada manfaatnya, ya udah kamu leave gitu ya, kamu tinggalin aja gitu ya, berusaha untuk mencari lingkungan baru yang menurut kamu tuh lebih baik. Oke, kita lanjut karir. Karir Gemini di 2025. Oke, Queen of Heart, aku tarik dulu semua kartunya ya. Ten of Heart, Two of Diamond, Eight of Diamond, dan Prince of Diamond. Wow, karir Gemini di tahun depan ini nyaris sempurna ya. Di sini kalau aku lihat dari Queen of Heart, banyak sekali orang-orang yang mengapresiasi pekerjaanmu, suka dengan hasil kerjamu gitu ya, suka dengan hasil karyamu, cocok gitu ya dengan kinerjamu ya. Jadi kamu mendapatkan apresiasi, pujian gitu, support dari orang-orang di sekitar kamu. Nah, kemudian juga kamu menjadi sosok yang dalam lingkungan pekerjaanmu ya, yang benar-benar bisa memberikan support atau bantuan ya ke orang-orang di sekitarmu ya, rekan kerja kamu, ngebantu anak buah kamu untuk maju, berkembang gitu ya, ngebantu rekan kerja kamu untuk sama-sama bisa sukses. Nah, energi baik ya. Ten of Heart, happiness, ini udah jelas banget. Ada kesuksesan, kebahagiaan, pencapaian target ya di tahun depan Gemini. Ini akan menjadi titik puncak karir kamu. Mau memang kamu sebagai pekerja, karyawan, staff, atau sebagai businessman, business owner, kamu punya usaha sendiri gitu ya, wirausaha ya, whatever, ada puncak kejayaan ya di tahun depan. Dan Two of Diamond, Union buat Gemini yang lagi cari kerja. Mungkin memang saat ini kamu jobless, atau sudah ada pekerjaan tapi kamu tahun depan ingin pekerjaan yang lebih baik, dan kamu udah coba untuk mencari gitu ya, atau melamar. Nah, ini kamu bakal dapat Two of Diamond, Union ya, tentang kerjasama, kontrak kerja diterima gitu. Dan beberapa Gemini akan menjalin partnership atau kerjasama gitu ya dengan pihak lain, atau kamu akan dapat banyak job atau kontrak gitu ya, atau project. Nah, beberapa Gemini kamu akan menang, akan sering bahkan ya, karena di sini aku lihat dari ada energi Ten of Heart, ada energi happiness, ada energi profitable ya. Jadi tahun depan tuh kamu bakal akan sering menang tender gitu, kamu yang suka ikut-ikut tender gitu ya, atau bakal sering dapat job di kontrak gitu ya, kerjaan. Nah, terus di sini ada profitable, udah jelas banget ya. Dari pekerjaanmu kamu akan mendapatkan banyak bonus di tahun depan, naik gaji, bonus,
tunjangan ya, dan lain-lain. Kamu yang berbisnis bakal mendapatkan banyak keuntungan. Jadi bisnis kamu, usahamu bisa memberikan banyak keuntungan. Makanya di sini kalau ada energi death, kamu ngerasa nggak profit, ya udah tutup aja, ngapain gitu. Atau kerjasamanya nggak berjalan dengan baik, ya udah mundur aja, selesai. Aku cari partner lain gitu. Ya. Oke, kemudian di sini ada energi Prince of Diamond ya. Ini bisa energi staff kamu, anak buah gitu ya, atau junior kamu gitu ya, atau rekan kerjamu yang masih muda. Energinya maskulin. Nah, dia ini pekerja keras, akan sangat bisa membantu pekerjaanmu dan juga kesuksesanmu, atau bisa juga ini relasi bisnis atau partner kerja. Jadi kamu ada kerjasama sama dia gitu ya, karena dia memang pekerja keras, money oriented. Jadi segala sesuatu harus jadi duit nih ya, jangan macam-macam nih, time is money. Nah, ini yang bisa membuatmu jadi mendapatkan banyak profit atau keuntungan. Dan ini juga bisa loh klien atau customer kamu ya yang ngasih kamu kerjaan. Energinya nih maskulin, orangnya masih muda ya, orangnya masih muda tapi emang pekerja keras, profesional dalam bekerja. Oke, kita lanjut untuk keuangan. Keuangan Gemini di sepanjang tahun depan 2025. King of Buttons. Aku tarik dulu semua kartunya. The Devil, Four of Buttons, Five of Buttons, dan The Hierophant. Kalau di sini aku lihat dari The Devil sama Five of Buttons, Gemini, kamu akan ada drama gitu ya dalam memanage keuanganmu. Tapi sebenarnya ini bukan karena orang lain, tapi karena dari dirimu sendiri, dimana ada banyak keinginan, ada banyak ambisi ya, sehingga kamu malah bingung mana nih yang harus didahulukan. Tapi di sini kamu tuh aku ngelihat kamu tuh malah lebih mengutamakan ambisimu. Nah, ini hati-hati, nanti keuanganmu bisa porak-poranda. Padahal kalau aku lihat dari hasil kerjamu, kamu bakal dapat keuntungan ini besar banget di tahun depan ya. Tapi karena ambisi, jadi misalnya gini, kamu merasa bersaing dengan seseorang ya, wah mobilnya baru nih, lebih bagus dari aku. Nah, aku harus bisa menyaingi dia, aku mau beli yang lebih bagus, lebih mahal ya, lebih luxury gitu, sehingga kamu nekat. Nah, ini yang bisa bikin keuangan porak-poranda gitu. Padahal kebutuhan hidup itu nggak hanya untuk saling bersaing, nggak hanya untuk kemewahan. Atau bisa juga nih teman kamu beli berlian gitu, terus kamunya aku juga harus punya yang lebih gede dari dia gitu. Atau melihat orang lain menggunakan tas branded gitu, kamu pengen aku juga bisa nih gitu. Jadi ya jadi asal-asalan aja kamu keluarin duit. Nah, ini hati-hati ya, karena sebenarnya kalau aku lihat di sini dari King of Buttons, income kamu di tahun depan itu ada peningkatan lebih gede daripada di tahun ini ya. Terus di sini Four of Buttons, rezeki kamu juga kenceng sesuai dengan kerja keras kamu. Tapi hati-hati dengan ambisi, yang ini bikin kayak gini. Sebanyak-banyaknya duit kita, kalau kita nurutin gengsi, nurutin bersaing gitu ya, ya bakal habis juga kalau hanya untuk membeli barang mewah gitu kan ya. Oke, kemudian di sini ada Hierophant. Walaupun ada drama-drama gini ya, tapi situasinya masih bisa terhandle ya, rezekimu tuh masih selalu ada aja gitu. Oke, nah next, percintaan Gemini di 2025. Ini secara general sekilas aja, karena memang ini bukan love
reading ya. Kalau aku masih ada waktu pengennya bikin khusus zodiak 2025 untuk love readingnya, untuk love life ya, khusus percintaan aja. Oke. Let your friends help you. Trust. Heart to heart conversation. Dan worth waiting for. Aku rasa di tahun depan ya, akan lebih banyak peran teman atau bestie gitu ya dalam kehidupan percintaanmu ya. Misal kamu single atau mungkin kamu udah punya pasangan tapi teman kamu ngenalin nama seseorang dan akhirnya kamu suka kayak gitu. Atau ketika kamu bermasalah dengan atau berkonflik dengan seseorang ya, kamu akan lebih sering meminta support atau pendapat bestie teman kamu ya. Kemudian di sini ada trust. Apapun situasimu nanti ya, percintaanmu, mau kamu single, jomblo, belum ketemu jodoh, udah nikah tapi berantem terus, atau udah pacaran lama nggak nikah gitu, pokoknya segala hal kejadian lah ya. The situation is calling for you to have faith ya. Jadi apapun ujian percintaanmu, kamu harus percaya ya, bahwa semua itu panggilan buat kamu untuk mempunyai keyakinan ya, dan percaya bahwa semua yang terjadi itu ada maksud, ada tujuan, ada hikmahnya, dan kamu bisa ambil pelajarannya dari situ. Oke. Kemudian heart to heart conversation. Honestly discard your feelings with each other. Oke, heart to heart conversation. Honestly discuss your feeling with each other ya. Aku rasa akan ada pembicaraan dari hati ke hati kamu dan pasanganmu ya, mengungkapkan, menjujurkan diri, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, sebaliknya dia juga begitu. Dan buat kamu yang mungkin sempat ada salah paham dengan seseorang, atau kalian lose kontak ya, atau seseorang ngeghosting kamu nih, aku rasa di tahun depan seseorang ini bakal muncul untuk menghubungi kamu ya, berbicara dari hati ke hati, atau mengajak kamu bicara dari ke hati, terutama dari dianya memberikan penjelasan ya, kenapa dia ghosting, kenapa dia ngilang, terus bagaimana selama kalian nggak berkomunikasi. Dia akan menceritakan dengan jujur ya. Nah, buat Gemini yang single, akan ada ya seseorang yang nembak kamu gitu ya, atau ngungkapin perasaannya ke kamu gitu ya, menjujurkan apa yang dia rasakan terhadap kamu ya. Bisa juga dia menginginkan untuk lebih dekat gitu, atau bahkan relationship. Oke. Nah, kemudian what waiting for, divine timing is at work in your love life. Kamu yang menunggu soulmate, cinta sejatimu, belahan jiwamu, nah ini akan datang. Jadi penantianmu itu nggak sia-sia gitu ya, terutama buat seseorang yang udah ngilang atau dia lose kontak. Aku rasa dia bakalan datang kembali ya, dengan jalannya semesta ya. Jadi memang semesta yang menginginkan kalian untuk dipertemukan kembali ya. Dan intinya di dalam percintaan Gemini ya, apa yang kamu tunggu tuh nggak sia-sia. Mau itu orang baru, mau itu orang lama, memang bakalan datang ya. Dan itu divine timing, waktu ilahi ya. Jadi ilahi yang memang ya saatnya kamu dipertemukan ya dipertemukan. Nah, seperti itu. Oke, aku lanjut. Apakah manifestasimu bakal terwujud di tahun depan ya? Manifestasimu, harapanmu, impianmu, resolusimu ya, apakah terwujud di tahun 2025? Aku akan ambil tarik 3 kartu. Jawaban ini bisa jadi motivasi buat kamu, tapi ini juga bisa berupa saran gitu ya, pesan atau nasihat. Nah, kita lihat yang pertama, if you believe
ya. Jadi ini sinkron dengan kartu trust tadi. Jika kamu yakin terjadi, terjadi. Jika kamu nggak yakin, ya nggak terjadi ya. Sama seperti kita afirmasi. Kalau kitanya nggak yakin, mau kamu afirmasi ribuan kali pun juga nggak terjadi gitu. Jadi intinya itu ketika kita ingin mewujudkan sesuatu hal, kita harus yakin dulu ya. Tapi tentu saja diimbangi dengan usaha. Tapi yang terpenting kita harus yakin dulu. Oke. There is something better. Jika memang tidak terwujud, kamu nggak perlu galau ya, kamu nggak perlu khawatir. Artinya apa? Jika itu tidak terwujud, karena semesta sedang menyiapkan sesuatu hal yang justru lebih baik. Jadi kalau kamu memanifestasikan seseorang untuk datang dalam kehidupanmu, katakanlah si A gitu ya. Ternyata dia nggak datang, itu bukan berarti kamu nggak berhak bahagia. Justru ketika dia nggak datang, semesta mempersiapkan seseorang yang lebih baik dari si A tadi. Demikian juga yang berkaitan dengan karir, pekerjaan, atau bisnis. Oke. Yang terakhir, listen to your intuition ya. Apapun yang ingin kamu wujudkan, selalu percaya intuisimu ya. Jangan abaikan intuisimu. Kalaupun orang lain bicara A, B, C, D, E, buat masukan ya, atau wawasan aja, bahan pertimbangkan. Tapi tetap ketika kamu ingin melakukan sesuatu hal atau mengambil keputusan ya, petunjuk terbaik itu adalah intuisimu sendiri. Oke, Gemini, yang terakhir, pesan semesta buat Gemini di tahun depan. Aku juga akan tarik 3 kartu ya. Semoga salah satunya atau bahkan semua ini relate dengan situasimu nanti ya, Gemini, sehingga buat reminder buat kamu, buat kewaspadaan juga, buat motivasi atau penyemangat. Oke, yang pertama, chaos and conflict. Namanya kehidupan nggak selalu lurus ya, kekacauan, konflik itu ya ada aja gitu. Di sini terkadang kita udah prepare sedemikian rupa ya, tapi kita nggak bisa menghindar. Kalau memang harus terjadi ya terjadi. Kembali lagi ke trust ini ya, situasimu nanti apapun yang kamu hadapi memanggilmu untuk meyakini bahwa inilah yang terbaik gitu. Jadi cukup menyiapkan mental ya, ketika sewaktu-waktu ada kekacauan, ada konflik atau ada perubahan. Tapi ketahuilah di sini angel memberikan petunjuk bahwa jika sesuatu itu memang nggak baik buat kamu ya, akan dihadapkan pada konflik. Karena apa? Semesta sedang menyiapkan sesuatu hal yang lebih baik. Oke. Yang kedua, observer. Ada pesan buat kamu ketika kamu ingin memilih, membuat keputusan, membeli sesuatu, bertindak, ada baiknya kamu observasi dahulu. Jadi jangan gerusa-gerusu, jangan buru-buru ya. Berapapun waktunya, mau sehari, mau 2 hari, mau 1 minggu, intinya tetap luangkan waktu untuk observasi, survei, membandingkan dengan yang lain, meneliti, dapatkan lebih banyak informasi gitu, supaya keputusanmu tuh matang dan nggak menyesal di kemudian hari ya. Oke, kita lihat lagi. Yang terakhir, wow, Treasure Island. Ini sinkron dengan energi karir dan juga keuanganmu ya, bahwa kamu akan menemukan pulau harta karun. Nah, ini maksudnya apa? Akan ada jalan gitu ya, solusi, atau kamu akan menemukan sebuah ide gitu ya, atau gagasan yang dimana dari situ kamu akan bisa mendapatkan banyak materi ya. Seperti contoh, tiba-tiba kamu ada ide bikin usaha A gitu. Nah, ini harta karunmu di sini. Jika kamu kerjakan gitu ya, kamu ikuti intuisimu, di situ kamu akan bisa mendapatkan banyak keuntungan
Nah, atau ketika kamu ingin mengambil suatu project nih, kamu yakin banget ya, intuisimu mengatakan ini oke nih, kamu ambil. Nah, itulah harta karunmu, ya. Akan banyak rezeki yang dituntun oleh intuisimu. Oke, Gemini, ini perjalananmu di tahun depan ya, 2025, untuk pesan-pesan yang positif jadikan sebagai motivasi. Klaim energinya, mungkin beberapa ada yang negatif, jadikan sebagai kewaspadaan atau untuk mengingatkan kamu aja, jadi jangan dibawa baper. Oke, semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Kalian boleh share juga ke teman-teman Gemini yang lain. See you, bye bye.